Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Asep di channel kita bersama Asep AHA Online. Oke, hari ini pada pagi ini saya akan membagikan tutorial berkelanjutan ya, berkaitan dengan alamat sel ya. Sudah saya jelaskan perbedaan antara kolom dan row, sel dan ring ya. Silahkan disimak di video saya sebelumnya. Oke, di sini sudah saya siapkan ya apa materinya. Kita langsung saja ke materi. Ini materi yang kemarin saya sampaikan ya. Jadi ini sel ya. Saya klik ini sel ya. Posisi merah ini dia row ya. Sedangkan posisi yang kuning ke sini ke sini ini namanya sel. Ini sudah saya tulis. Ini namanya kolom ya, maaf. Yang ke sini kolom, yang ke sini row. Kolom itu ditandai dengan huruf A, B, C, D sampai akhir ya. Dan untuk row itu ditandai dengan angka 1 sampai akhir gitu ya. Nah, ini sel ya. Jadi alamat sel itu ini. Ada kolom dan row absolut ya. Dia ditandai dengan dolar di belakangnya itu ya. Di belakang kolom dan di belakang row-nya gitu. Nah, kolom relatif itu kolom yang bisa berpindah-pindah ya, baik antara kolomnya dan row-nya. Kalau kita tarik ke kanan ya, ke samping, maka kolomnya juga akan berpindah itu. Tapi apabila kita kunci kolomnya ini absolut, dia tidak akan berpindah itu. Maka kita contoh di sini kita kunci di kolom G. Kalau kita tarik ke kolom H, dia tidak akan berubah ke kolom H, tapi tetap di kolom G ya, di kolom G6 ya, karena kita tarik ke samping. Kalau kita tarik ke bawah, ini posisi tetap di G, tapi row-nya berubah, masih berubah begitu ya. Nah, sebaliknya kalau row-nya yang kita kunci, dia ngunci di angka 6-nya itu. Jadi nggak akan pindah ke angka 7, 8, baik ke 5, ke 4 ya akan berubah. Tapi kalau nggak kita kunci, dia mau berubah. Begitu kita tarik ke atas, ya angkanya akan mengikuti 5, 4, 3, 2, 1. Apabila kita tarik ke bawah ya jadi 7, 8 dan seterusnya. Kalau kita tarik ke bawah begitu. Maksudnya absolut itu seperti itu. Kita kunci ya. Jadi dia tetap diam di posisi itu. Nah, kita langsung saja ke praktek ya, biar paham. Di sini sudah saya siapkan materi ya, ada nilai rata-rata dan saya mau cari keterangan ini jika nilai lebih dari atau sama dengan 75 ya, ini referensinya. Nah, maka tuntas jika tidak remedi. Ini 90 tuntas, betul ya. 56 ini merah, harusnya kan nggak tuntas. Kok bisa tuntas di sini? Berarti ini salah rumus. Coba kita tengok di sini, harusnya ya, if B3 nilai rata-rata ini ya, if B3 lebih dari sama dengan G1 kan ini ya, G1 kan 75 ini referensinya. Nah, karena nggak kita kunci, nah makanya referensi di kolom kedua ini dia berpindah gitu ya ke bawahnya ini. Makanya dia dihitung tuntas karena di sini tidak ada nilainya ya, 0. Sedangkan di sini lebih dari kosong gitu ya, ataupun 0. Makanya di sini dihitung tetap tuntas seperti itu. Nah, solusinya gimana? Kalau kita bikin rumus di sini, referensinya sudah jelas di sini ya, 1. Maka referensi ini kita kunci ya. Kita kunci dengan dolar di belakangnya, dolar, terus ini dolar ya. Jadi nanti jika ini kan mau kita tarik ke bawah ini ya. Kita tarik ke bawah. Kalau kita tarik ke bawah, nanti kalau nggak kita kunci row-nya sama ininya ya, nanti dia akan berubah gitu, akan berubah row-nya ini 1, 2, 3, nanti akan turun ini referensinya. Jadi nanti nggak sesuai apa yang kita inginkan gitu ya. Sedangkan kita itu nilainya ya acuannya tetap di 75 ini. Oke, kita enter ya. Nah, kita tarik ke bawah. Nah,
sudah sesuai apa yang kita inginkan. 56 remedi ya, memang harusnya remedi. Ini 65, ini harusnya juga remedi, begitu ya. Jadi begitu pentingnya kita memberikan absolut pada alamat sel itu tadi. Ini lagi, ada lagi di sini. Ini 90A ya. Anggap saja ada dua nilai ya. Ya, yang lebih dari ini. Kenapa kok ke sini? Karena dikala ini tadi belum dikunci, saya tarik ke sini. Ya. Dia itu referensinya karena nggak dikunci, makanya arahnya ke sini gitu ya. Arahnya itu nambah ke H karena G-nya nggak kita kunci. Tapi kalau ini kita kunci, kita tarik ke sini, ini tetap referensinya di G1 gitu loh maksudnya, karena ini kan sama, butuhnya sama ya. Kalau lebih dari 75 maka A, kalau enggak berarti E itu ya, anggap saja gitu. Nah, makanya harus kita kunci. Nah, ini kita butuh kunci if C3. Ini kan bukan C3 ya, referensi kita tuh di B3. Nah, kalau nggak kita kunci, dia akan jalan ke sini gitu. Ketika kita tarik ke samping, dia akan maju kalau nganu selnya ya. Makanya kita tarik kembali, terus kita kasih dolar gitu ya. Tarik lagi. Nah, sudah jadi 66E 65E itu ya. Nah, saya kira paham lah kawan-kawan ya. Yang kedua, ini ada contoh VLOOKUP ya. Ini datanya, database-nya ya. Anggap saja ini database-nya, biar kita paham ya. Kita mau ngambil referensi ya, referensinya tuh kolomnya ini ya. Kolom nomor tuh kolom 1 ya. Kita tengok 1 ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, kita berikan referensi. Jadi nomor itu kolom ke 1, nama kedua 3 4 5 6, udah sesuai ya. Terus untuk row-nya, nah itu kan berisi isian daripada field yang ada di sini ya. Nah, header yang ada di sini minta apa, nama, isinya nama gitu. Kita pengennya kan nomor 1 ya nama 1, nomor 2 ya nama 2 gitu. Nah, ini gimana caranya? Nah, biasanya yang kalau kawan-kawan sudah pernah belajar VLOOKUP ya, nah, itu bisa dipakai ya. Nah, biar fleksibel kita tarik ke sini ya, kita pakai referensi yang di atas ini itu ya. Biasanya kan kita tulis di alamat sini itu ya. Nah, di sini VLOOKUP ya, VLOOKUP, kita ke sini referensinya nomor ya. Oke, sudah, kita kunci dengan F4 di keyboard ya. Oke, titik 2, terus kita ke alamat sel lagi ya. Ini dia di yang tabel array. Oh, salah. Yang pertama adalah referensinya ini, acuannya ya. Untuk row-nya kita tarik sini. Karena kita mau tarik ke sini, nanti dia pindah kan. Makanya kita B-nya ini, B-nya kita kunci dengan dolar. Itu biar nanti kalau kita tarik referensi ini enggak ikut pindah gitu ya. Nanti kalau nggak kita kunci, ini pindah dari B ke C ke D gitu ya. Tapi kalau kita kunci B-nya, dia bawa ke sini, tarik ke sini pun dia tidak akan ikut pindah, tetap referensi ke sini. Oke, itu ya. Yang kedua, ini kita perlu kolom ya. Lookup value-nya ini row, terus kolom indeksnya kita sudah siapkan tadi di kolom ya, kolom acuan ini. Nah, di alamat sel, terus di ini ya. Nah, ini kan mau kita tarik ke sini ya, mau kita tarik ke sini. Terus ini tetap di apa namanya 10 ya, di row 10. Jadi kita kunci 10-nya. Kita kunci 10-nya. Kenapa kunci 10-nya? Nanti dikali kita tarik ke bawah, biar referensi yang nomor 2 ini tidak ikut apa namanya turun row-nya itu ya. Nah, paham ya kira-kira ya. Terus false. Nah, false. Apa nih yang salah nih?
Oh, ini alamat selnya ada 2 ya. Oke, kita hapus saja alamat sel. Nah, gini. Enter, sudah jadi ya. Begitu kita tarik, nah data sudah langsung jadi. Nah, ya. Kita tidak perlu mengisi kembali, begitu ya. Ini kenapa kok kosong nih? Karena kosong nih ya. Kita coba tarik. Oke. Ini kosong karena memang sejatinya data kosong ya. Ini harusnya kita tarik ke sini. Karena kolom ke-7 ini nggak ada. Nah, kayaknya dia error ya. Mengatasi error value gampang ya. Tuh, misalkan referensi tidak ada. Di referensi maksudnya di referensi sini ini kolom 7 nggak ada karena kita kan mentok di kolom 6. Kolom 7 kan udah di sini, makanya kosong dia. Itu ya. Paham ya kira-kira ya? Oke, itu untuk apa namanya row absolute dan kolom absolute ya. Kalau kita pakai rumus VLOOKUP ini sangat membantu sekali ya. Jadi kita nggak perlu mengetik di sini. Misalnya kan kita ketik kolom keberapa gitu kan. Ini tidak, langsung bisa kita libas dengan sekali ketik, kita tarik, dan pengaturan absolute itu tadi yang tepat, maka apa namanya data itu cuma sekali kita tulis ya. Kita tarik ke samping sudah sesuai, kita tarik ke bawah pun juga sudah sesuai. Oke, lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini ada kolom nama ya. Kita butuh apa namanya data ini juga. Nah, kita ajukan di nomor ya. Jadi kita ajukan di nomor. Pertama kita mau buat nih. Ini VLOOKUP udah benar. Kenapa kok di sini NA? Karena referensinya turun tuh. Karena nggak kita kunci ya. Jadi kolom acuannya ini harusnya kita kunci di C20 ya. Jadi kita kunci 20-nya. Jangan sampai turun ke 21. Tuh, tinggal kita tarik ke bawah. Seret. Nah, itu. Nah, kenapa kok ininya nggak dikunci C-nya? Karena nanti kita akan pindah ke sini ya. Nah, ini tinggal kita ganti referensi kelamin tadi nomor 3 itu ya. Nomor 3. Nah, ini sudah saya siapkan kolom acuannya. Jadi ini angka-angka ini bisa kita pindah ke sini. Seret ya. Kita butuh ininya. Nah, apa namanya? Kita kunci di kolomnya ya. Karena nanti begitu pindah ke sini biar nggak pindah ke sini ya. Kita kunci kolomnya, enter, kita tarik ke bawah. Udah jadi ya. Jadi begitu caranya. Tinggal kita copy ke bawah, ini copy. Nah, udah jadi kan. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah gitu ya. Nah, sudah jadi ya. Nah, ini kita tarik ke bawah. Sap, gitu. Oke, lanjut. Ini kita copy lagi nih. Ini kita copy ke sini. Pertanyaannya. Oke, oh ini sudah. Tinggal kita ini copy kan. Oke. Ini referensinya sini, kita tarik aja. Oke. Oh, ini kolom 1 harusnya kolom 2 nama itu ya. Oke. Tarik lagi. Oke. Begitu kita rubah, nah ini datanya rubah terus ya. Cukup. Nah, seperti itu ya. Fungsi daripada kolom dan row absolut, kolom dan row relatif, kolom absolut dan row absolutnya. Semoga kawan-kawan paham dengan penjelasan saya. Bagi yang tidak paham boleh berkomentar di bawah, silahkan, nanti saya akan tanggapi ya, atau nanti akan saya berikan saya buatkan grup untuk kita diskusi berkaitan dengan
masa-masa yang saya bagikan di tutorial. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.